Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan keimanan pada pagi yang penuh berkah ini. Sungguh kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang mahal dalam kehidupan kita. Keimanan adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Keimanan menjadi kunci kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan bagi seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Begitupun dengan kesehatan. Betapa kesehatan itu sesuatu yang mahal dan sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap manusia dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kedua nikmat tersebut senantiasa Allah pakaikan kepada kita, Allah berikan, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian kita berharap bahwa salat dan salam tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, dan kepada seluruh sahabatnya yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang senantiasa istiqamah berjalan di atas manhajnya yang benar sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah banyak berjasa di dalam dan berkorban untuk kita di dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ikhwani ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali pagi ini kita melanjutkan membahas tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pada pagi ini kita akan membahas pertanyaan yang ke-153, yaitu tentang masih dalam kaitan tentang qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pertanyaannya adalah ma jawabu man qala alaysa mumkinan fi qudratillahi ayaj'ala kulla ibadihi mu'minina muhtadina ta'i'in ma'a mahabbati dzalika minhum syar'an. Bagaimana kita menjawab pertanyaan orang yang mengatakan, bukankah mungkin bagi Allah untuk menjadikan setiap hambanya beriman, mendapatkan petunjuk dan taat kepadanya, di mana Allah menyukai dan mencintai itu semuanya secara syariat. Nah, kenapa dalam kehidupan kita ada dua golongan? Ada yang mukminin, ada kafirin. Ya, ada muhtadin, ada zalin.
Ada yang mendapat petunjuk, ada yang tersesat. Ada yang taat, ada yang pembangkang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyukai kebaikan, menyukai petunjuk, menyukai keimanan? Kenapa Allah tidak menjadikan mereka ini semuanya dalam kebaikan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Maka muallif kitab menjawab, karena pertanyaannya ma jawabu man qala, ya, alaysa mumkinan fi qudratillahi, bukankah mungkin bagi Allah untuk menjadikan mereka hamba-hambanya beriman? Ya, maka jawabannya bala, mungkin sekali, sangat mungkin bagi Allah. Huwa qadirun ala dhalik, Allah mampu untuk menjadikan semua itu beriman, semua makhluknya itu beriman, taat kepada Allah. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah berkeinginan, berkehendak, maka Allah jadikan umat ini umat yang satu. Tidak ada orang yang membangkang, tidak ada orang yang sesat, tidak ada orang yang durhaka. Kalau Allah berkehendak. Ayat yang lain Allah juga mengatakan, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah berkehendak, jika Rabbmu berkehendak, berkeinginan, maka berimanlah seluruh orang yang ada di bumi dan seluruhnya, ya, makhluk Allah beriman kepadanya. Tapi kemudian kenapa ada orang yang sesat, ada orang yang durhaka kepadanya? Dan masih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang, ya, hal ini di mana Allah sangat mampu untuk menjadikannya satu. Tetapi inilah menjadi jawaban bahwa semua itu ada hikmah di baliknya, dan semua itu adalah tuntunan dari rububiyah kita kepada Allah, dan keimanan kita kepada uluhiyahnya, dan keimanan kepada asma dan sifatnya. Maka ada juga yang mengatakan, lima kana min ibadi ta'i wal 'asi. Kenapa sih ada orang yang taat dan ada pula orang yang durhaka? Jadi sama perkataan kepada seperti orang yang mengatakan, ya, qaquli man qala lima kana min asma'ihi ad-dar, an-nafi', al-mu'ti, al-mani'. Ya, ad-dar itu artinya yang memberikan mudarat, an-nafi' memberikan manfaat, al-mu'ti yang memberi, ya, al-mani' yang menahan, wal-mun'im, wal-muntaqim, wa nahwi dhalik. Bukankah dalam nama-nama Allah itu ada seperti yang kita sebutkan tadi? Idh af'aluhu ta'ala hiya muqtada asma'i. Perbuatan Allah itu berdasarkan nama-namanya. Wa atharu sifati. Maka kata mereka, fal i'tiradu alaihi af'alu fi af'alihi i'tiradun alaihi fi asma'ihi wa sifati. Ini secara sepintas kaum muslimin benar, Pak, bahwa kata mereka, bukankah di nama Allah itu ada ad-dar yang memberikan mudarat, ya, al-mani' dan lain sebagainya, al-muntaqim. Nah, ketika kita memperselisihkan nama Allah, ya, ketika kita memperselisihkan, ya, perbuatan Allah, maka sama hukumnya seperti kita memperselisihkan nama dan sifat-sifatnya. Kan kita katakan Allah itu namanya An-Nafi, Ad-Dhar, Al-Mu'ti, Al-Mani, Al-Mun'im, Wal-Muntaqim. Tapi kita tidak sandarkan keburukan itu kepada Allah. Nah, kata mereka, memperselisihkan perbuatan Allah, tidak menyandarkan perbuatan itu kepadanya, itu sama saja kita memperselisihkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita memperselisihkan tentang mengesahkan Allah terhadap ciptaan dan ibadah kepadanya. Ini memang sepintas lalu, ini benar, seakan-akan ini betul. Namun seperti yang sudah kita bahas, bahwa Allah memang menciptakan segalanya,
Ada kebaikan, ada keburukan, ada yang taat, ada yang durhaka, ada yang zalim, ada yang kufur, dan lain sebagainya. Namun keburukan itu tidak kita sandarkan kepada Allah, sebagaimana para ulama mengatakan ta'adduban ma'allahi tabaraka wa ta'ala, sebagai bentuk adab kita kepadanya. Maka kalau ada orang mengatakan, kenapa ada Allah menciptakan yang zalim, ada menciptakan yang adil, Allah menciptakan an-nafi' dan ad-dar, maka jawablah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasubhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun, la yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun." Bahwa Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa Allah begini dan begitu, tapi sungguh perbuatan hamba itu yang akan ditanya. Kenapa engkau tidak beriman? Itu perlu ditanya. Kenapa engkau tidak salat? Kenapa engkau tidak melakukan puasa? Kenapa minum khamar? Kenapa kamu mencuri dan sebagainya? Allah tidak perlu ditanya tentang perbuatannya. Maha suci Allah dari lisan-lisan yang mengatakan hal-hal yang tidak layak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak perlu dipertanyakan, sedangkan hambanya mereka lah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua poin di sini dalam pembahasan kita yang 153 ini. Yang pertama, kenapa Allah menciptakan dua hal yang bertentangan? Di situ ada hikmah yang Allah inginkan, al-ibtila, ada ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kita nanti? Orang-orang yang menghadap Allah dengan kualitas amal yang luar biasa. Jadi Allah ciptakan itu semua dengan hikmah yang Allah tetapkan, dengan hikmah yang Allah inginkan. Maka kita memilih sesuatu yang dicintai Allah dan kita tinggalkan sesuatu yang dibenci olehnya. Poin yang kedua adalah bahwa kita tidak memperselisihkan perbuatan Allah dengan memperselisihkan namanya, tidak. Tapi pada perbuatan yang buruk tidak kita sandarkan kepada Allah, dan adapun perbuatan baik kita sandarkan kepadanya. Maka sungguh maha suci Allah dari apa yang mereka sebut-sebut, maka apa yang mereka sifati, dan Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan, maka merekalah yang akan ditanya terhadap apa yang mereka lakukan. Ikhwani kaum muslimin, maka pada perbuatan Allah tidak diperlu kita sibukkan diri kita. Kenapa? Allah tidak perlu kita pertanyakan. Maha kuasa atas makhluknya. Ini bibit yang akan menjadi mempertentangkan, memperselisihkan tentang perbuatan Allah. Ini muncul bibit-bibit seperti ini nanti. Bibit-bibit seperti ini misalnya mempertanyakan apa yang Allah buat. Kenapa sih Allah hancurkan mereka di negeri itu? Allah berikan banjir di sana. Allah turunkan hujan yang tak henti-henti dan seterusnya. Kenapa di sana negeri itu kering kerontang sehingga tidak ada tumbuhan, hewan, mati semuanya? Itu tidak perlu kita pertanyakan tentang perbuatan Allah, karena Allah sudah katakan bahwa tidak ada musibah yang menimpa sebuah kaum kecuali memang akibat tangan ulah daripada manusia itu sendiri. Andailah manusia itu taat dan patuh sesuai dengan aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Allah turunkan kebaikan. Allah jadikan negeri itu sejahtera. Allah berikan banyak keberkahan di negeri tersebut. Maka uruslah urusan kita, jangan sibuk mengurusi urusan Allah. Fokuskan dengan bekal, fokuskan dengan sesuatu yang dicintai Allah. Tak perlu kita sibuk dengan mengurusi perbuatan Allah tabaraka wa taala. Kalau ini terus dipertanyakan, maka ini akan menjadi ada bibit-bibit orang-orang yang akan menentang Allah tabaraka wa taala di dalam penciptaan dan di dalam perbuatannya. Maka uruslah urusan kita,
ya, sebagai makhluk yang mana kita akan nanti ditanya oleh Allah tentang perbuatan kita, ya, tentang apa yang telah kita lakukan dan seterusnya. Jangan kita mempertentangkan, menyibukkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan dengan urusan kita, ya, fokus dengan perintah Allah, tinggalkan segala bentuk larangannya dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita akan selamat dari keraguan-keraguan dan dari segala bentuk, ya, kehinaan dan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam, ma'asyal hadirin, andai ada dalam hati kita ini keraguan bahwa tentang Allah tabaraka wa taala, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Kokohkan tauhid kita, kokohkan kalimat itu dalam jiwa kita. Terkadang mungkin orang dalam berfikir di dalam masalah musibah yang dihadapi ada keraguan, ada, ya, kecemasan dan lain sebagainya, maka katakan kalimat itu sebanyak-banyaknya. Ucapkan kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pertanyaan yang ke-153, bahwa Allah sangat mampu untuk menciptakan umat ini, menjadikan umat ini satu padu, beriman saja kepadanya, tidak ada orang yang kafir, ya, orang-orang yang taat saja kepadanya, tidak ada orang yang durhaka. Allah sangat mampu untuk itu. Namun tentu setiap perbuatan Allah ada hikmah yang Allah inginkan di balik ciptaan dan perbuatannya tersebut. Adapun perbuatan buruk tidak perlu kita sandarkan kepadanya. Kaum muslimin, pertanyaan yang ke-154 adalah ma manzilatul iman bil qadri minad din? Apa sih kedudukan iman terhadap qadar dari agama kita? Dari pembahasan lebih kurang 3 pekan atau 2 pekan ini, kita setiap hari membahas tentang iman terhadap qadar. Bahkan dia adalah rukun, ya, iman, ya, subhanallah. Maka apa sih kedudukan iman terhadap qadar di dalam agama yang mulia ini? Maka dijawab oleh Syekh, al-imanu bil qadri nizamut tauhid, bahwa iman terhadap al-qadar adalah, ya, aturan tauhid kita, kemuliaan daripada tauhid kita. Wa kama anna al-imana bil asbab allati tusil ila khairi wa tuhjizu an syarri, ya nizamus syariah wa nizamus syara. Sebagaimana beriman terhadap sebab-sebab yang akan menjadikan kita sampai kepada kebaikannya atau terhalangnya kita dari keburukannya adalah sesuatu yang dituntut di dalam syariat. Beriman kepada al-qadar adalah nizamut tauhid, ya, bahwa dia adalah nizamut tauhid, sebagaimana beriman kepada asbab, sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada kebaikan dan menghalangi kita dari keburukan, maka itu adalah nizamus syara', ya. Wala yantazimu amruddin, bahwa urusan agama tidak akan bisa selesai dan tidak akan sempurna, wala yastaqim illa liman amana bil qadar, kecuali dia beriman kepada qadar, ya, wamtathala syara', dan kemudian dia menjalankan syariatnya. Wa kama qarrara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bil qadar, thumma qala liman qala lahu afala natakil ala kitabina wa nada' al-amal, qala ya'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah. Bahwa Nabi telah mencontohkan di dalam kehidupan kita bahwa ketika ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, cukup kita bersandar saja kepada apa yang telah Allah sebutkan, Allah tetapkan untuk kita, dan kita tidak perlu lagi beramal. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya'malu, ya, Nabi mengatakan i'malu, berbuatlah, bekerjalah, ya, fa kullu muyassar lima khuliqa, maka semuanya dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, pagi ini kita membahas 2 pembahasan yang sangat penting, ya, bahwa
beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah adalah nizamut tauhid kita. Dan sebagaimana kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab, itu juga merupakan tuntutan daripada syariat. Bukankah sebagai contoh terakhir, di mana ketika Rasulullah dulu, ya salah seorang sahabat menghadapnya, kemudian dia tinggalkan kendaraannya tanpa diikat, kemudian dikatakan, ya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah yang dituntun dalam syariat, tapi usahakan, lakukan sebab-sebabnya, kemudian serahkan kepada Allah. Beginilah Islam mengajarkan bahwa meyakini ketetapan Allah adalah tauhid yang benar, dan kemudian melakukan sebab-sebab mendapatkan kebaikan, serta sebab-sebab terjaganya kita dari keburukan adalah tuntutan syariat. Tidak akan lurus agama kita dan tidak akan istiqamah di dalam agama kita kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia menjalankan syariat asbab-asbab tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi yang berkah ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan ilmu yang bermanfaat, panduan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melenceng dari perbuatan kita, dan sehingga kita tidak ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.